Kalau untuk rapid test antigen, kami memobilisasi seluruh perwakilan, memantau apakah terjadi kelangkaan, kebutuhan yang lebih besar daripada ketersediaan. Kemudian kalau di mana kami kebetulan ada perwakilan di seluruh provinsi, di mana ada masalah-masalah itu tentunya kami mendorong terutama Kementerian Kesehatan untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian juga mendorong menteri-menteri terkait. Kalau memang persediaannya ini belum ada, kesiapan petugasnya juga belum ada, peraturan ini jangan dijalankan dulu. Karena ini akan mempersulit masyarakat dan semua upaya memulihkan ekonomi yang sudah ditempuh sejak bulan Juli, Agustus kemarin, ini buang ke laut nanti akhirnya. Akan runtuh lagi ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Pak Alvin Lee Ling Piao, MSc, mantan anggota DPR yang sekarang menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia. Kita sudah sering mendengar statement beliau, terutama sejak masa pandemi ini, menyangkut masalah rapid test yang kemudian pengaruhnya sangat besar. Apa kabar Pak Alvin? Selamat siang Pak Bambang, alhamdulillah sehat. Jarang pulang ke Semarang ya? Saya sering sih, hampir setiap weekend. Ngangeni, Semarang itu ngangeni. Oh iya. Apalagi sekitar rumahnya Pak Alvin itu banyak makanan kan di situ. Ya Pak Alvin, ini kan ada kebijakan baru dari pemerintah. Ini kelihatannya pandemi ini semakin merajalela di berbagai daerah. Jadi masing-masing kelihatannya makin ketat menutup wilayahnya masing-masing, dan dampaknya persyaratan untuk keluar masuk daerah tertentu atau kota tertentu diperketat, antara lain dengan persyaratan baru yaitu rapid test antigen. Betul Pak Alvin ya? Nah, itu bedanya apa dengan rapid test antibody dan swab PCR? Ya, kalau rapid test antibody itu kan yang diambil sampel darah-darah kita, dan untuk melihat daya tahan tubuh kita terhadap virus, antibody ya. Jadi ketika ada virus, apakah dari antibody itu akan kelihatan ada IgG dan IgM. Kalau kita tertular itu reaktif, ada IgG dan IgM-nya. Kalau IgM-nya reaktif, itu kita dalam kondisi virus itu masih aktif di dalam tubuh kita dan kita berpotensi menularkan pada orang lain. Tapi ketika kita sembuh, IgM itu menjadi non-reaktif, tapi kemungkinan IgG-nya masih reaktif karena masih ada jasadnya virus itu di dalam tubuh kita, dan sebetulnya itu salah satu menjadi daya tahan tubuh kita terhadap virus itu. Maka seseorang yang pernah tertular, IgM-nya non-reaktif, IgG-nya reaktif, tapi kalau di swab test atau antigen, rapid antigen, itu akan kelihatan negatif karena sebetulnya sudah tidak tertular. Nah, kalau rapid test antigen itu dilihat dari yang diambil adalah sampel atau spesimen dari hidung dan mulut, itu seperti swab test, hanya metodenya berbeda. Itu dilihat apakah di dalam kelenjar kita ini dalam enzimnya, kalau tidak salah karena saya bukan orang sains bidang itu ada virus atau tidak. Akurasinya jauh di atas rapid test antibody. Dan antigen ini prosesnya hanya sekitar 15 menit seperti rapid test antibody, tapi akurasinya mendekati PCR. Nah, itu bedanya di sana.
Ya. Gitu, nah, risikonya kan di harga Pak Alvin. Kalau harganya gimana? Harga saya baru pagi tadi saya reconfirm dengan Direktur Operasi Angkasa Pura. Jadi di Angkasa Pura di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta itu sudah menyediakan antigen dengan sekali tes 200.000. Ya. Kalau yang PCR 800.000, kalau yang rapid test antibody tetap di 85.000, memang lebih mahal, tapi akurasinya lebih baik. Secara pribadi, saya juga mempertanyakan kebijakan pemerintah, karena sejak bulan Oktober kemarin, Menteri Kesehatan itu sebetulnya sudah meninggalkan rapid test antibody untuk screening, untuk deteksi awal. Tapi pemerintah ini masih menggunakan rapid test antibody untuk persyaratan perjalanan di transportasi umum. Itulah sebabnya saya mempertanyakan kenapa sih masih menggunakan rapid test kalau sebenarnya itu akurasinya rendah, paling hanya 30%, 40%. Nah, sekarang mendadak beralih ke antigen. Ini yang menjadi sorotan saya adalah ketika pemerintah ini mewajibkan antigen, rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Pertama, reagen itu kemudian menjadi barang publik karena masyarakat luas menjadi membutuhkan hal tersebut. Tapi pemerintah belum mengatur harganya. Sehingga kalau kita mengikuti harga pasar, memang yang semula 200.000 mendadak kemarin menjadi 400.000, 450.000. Baru setelah ini, setelah rame BUMN, Angkasa Pura II kemudian menurunkan, bahkan Angkasa Pura II pun sebetulnya sudah mematok harga pada 285, tapi kemudian turun lagi menjadi 200.000 ya. Dan di luar ini masih belum terkendali. Saya juga mempertanyakan sebaran ketersediaan dari peralatan untuk tes antigen ini apakah sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini baru saja saya mendapatkan pesan juga dari masyarakat bahwa mereka yang mau bepergian naik kapal di Pelabuhan Tanjung Priok ternyata belum ada layanan untuk antigen. Padahal itu disyaratkan. Nah, inilah yang saya soroti, pemerintah ini mengatur negara yang sedemikian luas, penduduknya ratusan juta, tapi kalau membuat kebijakan ini, kalau bahasa Semarangnya itu datnyeng, suka tiba-tiba belok arah gitu kan, tidak mengabaikan yang diatur dan mengabaikan yang melaksanakan peraturan itu sendiri. Ini merepotkan orang banyak. Demikian. Ya, Pak Alvin, saya melihat begini ya, kalau itu untuk orang yang naik pesawat ya, itu nanti tambah rapid antigen itu 200 gitu misalnya, itu masih agak-agak anu lah ya, make sense lah ya. Tapi kalau orang yang naik kereta api, yang tiketnya aja mungkin ya sekitar 200 atau mungkin ada yang lebih murah. Kemudian harus itu kan mereka memilih moda itu kan menyesuaikan kemampuan. Artinya kan ini nggak peduli nih pemerintah terhadap justru yang miskin ini yang makin susah gitu. Gimana Pak Alvin? Iya, yang pertama saya koreksi juga, tidak setiap orang yang naik pesawat itu orang berduit. Tidak sedikit juga yang naik pesawat karena terpaksa kebutuhan. Mungkin juga bayarnya juga pakai kredit card, diangsur juga. Jadi ketika ketambah 200.000 itu juga berat juga kan. Tapi ini memang konsekuensi dari sebuah kebijakan untuk traveling ya. Dan ini yang saya juga merasa agak aneh. Biasanya persyaratan tes COVID ini menjadi persyaratan untuk perjalanan lintas negara. Di Indonesia ini misalnya dari Jakarta ke Cirebon saja naik kereta api harus pakai itu. Ini agak absurd karena kalau dilihat merah sama-sama merahnya. Kecuali kalau dari daerah merah ke daerah hijau, itu daerah hijaunya bisa memasang persyaratan yang mau masuk harus sudah bebas COVID. Tapi kalau sama-sama merahnya terus mau dibuat apa? Ya ini yang agak aneh demikian. Itu kalau
ini masih agak tertolong, ada rapid test antigen yang 200.000, kalau diwajibkan swab PCR 800-900.000 bagaimana itu? Yeah. Dan sejauh ini yang paling diuprek-uprek ini adalah perjalanan udara. Yeah. Perjalanan darat, naik bus, naik mobil, ini paling nanti ramainya juga beberapa hari pertama saja, setelah itu juga kendor lagi, tidak diperiksa lagi. Yeah. Yang disiplin menjalankan kereta api karena operatornya cuma satu ya, KAI, dan itu BUMN, udara itu sangat ketat, laut juga belum tahu seberapa konsistennya, demikian Mas. Iya, karena pintu masuknya jelas kan kalau kereta api dan pesawat kan. Nah, tetapi apakah kalau pemerintah mewajibkan itu nggak ada semacam konsekuensi bahwa pemerintah juga harus bertanggung jawab, walaupun tidak seluruhnya mungkin juga membantu supaya biayanya tidak sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan gitu Pak Alvin. Iya, untuk hal ini saya melihat tanggung jawab pemerintah masih sebatas mengatur harganya sehingga tidak gila-gilaan. Dulu sebelum diatur itu yang namanya rapid test juga bisa 300-400.000 kan. Yeah. Namun setelah diatur pemerintah bisa turun menjadi bahkan 85.000, walaupun harga maksimalnya adalah 150 kalau tidak salah ya. Kalau ombudsman nggak punya nggak punya daya jangkau untuk meneliti kelayaan harga, artinya pantasnya berapa? Kalau kelayaan harga itu lebih tepat KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Karena kalau ombudsman ini kan melihat dari aspek pelayanan publiknya ya, standarnya seperti apa, waktu tunggunya, kualitas pelayanan dan sebagainya. Demikian. Ya. Pak Alvin, tadi kan ada satu masalah lagi selain harga kan juga kesiapan instrumennya itu ya. Itu gimana kalau dilihat dari situ Pak Alvin? Untuk rapid test antigen dari data yang saya dapat yang dipaparkan dalam rapat koordinasi Menko Maritim dan Investasi, ketersediaan saat ini baru sekitar 2,5 juta dosis. Dan kebutuhan untuk Natal tahun baru saja kalau tidak turun jumlah pengguna transportasi itu sudah 2 juta. Dan dari sekitar 2.500.000 dosis yang ada ini, 1.940.000 itu masih di pengusaha, di vendor, supplier, belum tersedia di mana-mana. Jadi ini kan masih harus didistribusikan. Nah, untuk distribusi ini juga butuh waktu. Kemudian juga di mana masyarakat ini dapat mendapatkan pelayanan rapid test antigen ini juga belum jelas kan. Yang saya menghargai dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II langsung menyediakan layanan di bandara. Tapi yang non bandara ini bagaimana? Nah, ini kan juga kalau kita melihat secara globalnya, oke, kita punya 2.500.000 yang dibutuhkan 2 juta, masih ada sisa 500.000. Tapi ini kan tersebar seluruh Indonesia. Ini akan terjadi di mana ada daerah yang persediaannya berlebih, ada daerah yang persediaannya kurang. Nah, ini hal seperti ini terjadi karena itu tadi rapat koordinasi hari Senin, hari Jumat ini langsung diberlakukan. Dan yang lebih menarik lagi adalah tes itu harus dilakukan H-2 sebelum keberangkatan. Ini juga menjadi masalah. Ini akan terjadi konsentrasi orang-orang yang akan berangkat kemudian berbondong-bondong. Padahal syarat menyertakan surat keterangan hasil uji COVID ini diatur oleh Surat Edaran nomor 9 gugus tugas, di mana surat keterangan hasil uji ini berlaku 14 hari. Tapi sekarang keluar berlaku hanya 2 hari kan, sebelum berangkat 2 hari sebelumnya harus dites. Nah, ketika SE ini masih berlaku dan SE ini pada kalimat penutupnya menyatakan bahwa surat edaran ini berlaku hingga berakhirnya masa berlaku keputusan Presiden yang menyatakan kedaruratan nasional. Jadi ini masih berlaku, tapi sudah keluar peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini. Jadi ini ada konflik-konflik peraturan. Kemudian juga sejauh ini hingga tadi pagi saya cek
peraturan mengenai kewajiban tes rapid antigen, kemudian juga dilakukan 2 hari sebelum keberangkatan, ini baru sebatas pernyataan menteri. Peraturan menterinya belum ada. Tapi di lapangan sudah diberlakukan. Jadi ini saya jadi heran, kita ini negara punya peraturan perundang-undangan atau sebatas pernyataan pejabat sudah menjadi peraturan. Gubernur Bali juga demikian memberlakukan peraturan masuk Bali kalau naik pesawat harus rapid test, harus PCR. Itu juga hanya berdasarkan surat edaran, bukan peraturan gubernur. Jadi aneh, surat edaran itu kan sifatnya petunjuk teknis mengatur ke dalam, bukan mengatur keluar dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Tapi pejabat-pejabat kita sekarang ini gemar menggunakan surat edaran untuk mengatur keluar. Iya. Jadi mungkin apa ini kepanikan karena ini ya penularannya begitu masif kayak begini, kemudian itu dijadikan instrumen untuk mengerem sebenarnya. Tidak juga ya, penularan ini kan kita kalau melihat grafik kasus-kasus baru kita ini tidak pernah turun, bahkan pernah puncaknya itu sehari 8.000 kasus dan seminggu terakhir ini konsisten di atas 6.000, kemarin kelihatannya 7.000. Seharusnya pemerintah ini mampu mengantisipasi. Kalau memang diperkirakan liburan Natal tahun baru ini rawan peningkatan kasus COVID, kita kan sudah belajar bulan Agustus ada libur panjang, kemudian bulan Oktober ada libur panjang, ternyata naik. Ya seharusnya akhir Oktober, awal November itu sudah mengumumkan bahwa pemerintah melarang misalnya cuti bersama atau mudik atau liburan selama Natal tahun baru ini sejak November, bukan ujuk-ujuk di penghujung tahun, tinggal seminggu lagi tiba-tiba aturannya berubah. Ironis sekali, bahkan sampai akhir November kemarin pemerintah masih memberikan insentif agar masyarakat bepergian naik pesawat, yaitu dengan PSC, Passenger Service Charge, atau yang biasa kita sebut sebagai airport tax, itu dihapus, ditanggung negara, sehingga harga tiket ini menjadi lebih terjangkau. Ini kan mendorong orang bepergian, katanya mau menstimulir pertumbuhan ekonomi, ini tiba-tiba balik arah. Jadi saya ini heran, ini seperti orang naik sepeda motor, sennya ke kanan, beloknya kiri. Nanti sennya ke kiri tapi nggak belok lurus gitu. Dan tiba-tiba tanpa sen belok lagi. Iya, itu kelihatannya ketegangan antara disiplin protokol kesehatan dengan kekhawatiran mengenai kegiatan ekonomi yang mungkin terganggu kelihatannya. Iya, tapi pejabatnya yang membuat kebijakan juga itu juga. Pak Alvin, ini kita pindah ke isu yang juga sekarang sedang ramai di masyarakat. Walaupun di satu sisi mungkin kita tetap was-was terhadap paparan pandemi yang terus, kata Pak Alvin tadi, stabil naik. Tapi juga ada harapan bahwa sekarang vaksin sudah mulai datang. Tetapi kan kontroversinya juga banyak sekali. Tadinya bayar, kemudian mungkin kita agak senang karena Pak Presiden menyatakan gratis untuk semua masyarakat. Tapi ternyata juga masih ada lagi masalah yang diprioritaskan yang umur 19 sampai 59 kalau nggak salah, 18. Kemudian ada yang protes. Ini kan apa pertimbangannya? Oh, karena itu cari vaksin yang murah katanya. Nah, ini yang benar gimana kalau menurut Pak Alvin? Yang pertama saya mau mengingatkan ya, kita jangan terburu-buru gembira dan jangan punya ilusi bahwa dengan vaksin ini semuanya akan selesai. Pengembangan vaksin itu secara normal butuh waktu sekitar 4-5 tahun. Nah, untuk pengembangan vaksin COVID ini dipercepat 1 tahun. Tentunya dengan percepatan ini banyak tahapan-tahapan uji yang dilewati. Dan juga kita belum tahu reaksi tubuh penerima vaksin ini setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian seperti apa. Belum diketahui. Ini kan menggunakan uji lab, uji klinis, tapi jangka panjangnya belum diketahui.
Kemudian juga tidak semua tubuh manusia itu bereaksi sama terhadap vaksin. Kita juga mendengar, membaca berita di berbagai negara ada yang reaksinya tidak sesuai harapan. Kemudian juga vaksin ini juga tidak bisa sekali disuntikkan, kemudian kita selamanya kebal. Sudah terbukti orang yang sudah pernah kena COVID pun ternyata bisa tertular lagi. Demikian juga orang yang sudah pakai vaksin, tidak tertutup kemungkinan bisa tertular lagi. Jadi vaksin ini bukan berarti semuanya selesai, tapi minimal kita mempunyai daya tahan yang sedikit lebih baik. Yeah. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kemudian pilihan vaksin ini juga masih tanda tanya. Yeah. Sudah dipesan oleh pemerintah Indonesia adalah vaksin dari Sinovac, dari Cina. Sinovac sendiri hasilnya juga belum diketahui, ya, khasiatnya seberapa, kemudian juga batasan-batasannya apa belum diketahui. Kemudian juga timbul ada beberapa berita kurang sedap tentang Sinovac ini. Di negaranya juga diterpa kasus korupsi. Kemudian Brasil yang Sinovac ini kan melakukan uji coba selain di Indonesia, di Turki dan di Brasil. Brasil jelas sudah menghentikan dan menyatakan tidak akan beli vaksin Sinovac. Kemudian Cina sendiri, di mana Sinovac ini berada, pemerintah Cina justru beli vaksin dari Pfizer. Nah, ini kan kita jadi bertanya-tanya, negaranya sendiri kok nggak beli Sinovac, ini bagaimana? Jadi kita harus berhati-hati, dan pemerintah ini punya tantangan untuk melakukan komunikasi publik yang lebih efektif, meyakinkan publik, memaparkan data-data yang sahih, komprehensif, dapat dipertanggungjawabkan seberapa amannya vaksin ini. Saya khawatir kalaupun diberikan gratis nanti akan ada yang menolak. Saya lebih baik bayar tapi saya pakai vaksin yang lain. Itu nanti akan jadi masalah sendiri. Nah, ini menjadi tantangan. Selain itu sekarang pemerintah Presiden menyatakan gratis. Nah, tantangan berikutnya adalah membuat rencana kerja. Berapa banyak vaksin yang ada, akan disalurkan ke mana saja, kapan, cara penyalurannya bagaimana, siapa yang berhak, itu nanti cara pendaftarannya bagaimana. Jangan kita mengulang masalah yang kita sudah alami dengan bansos. Bansos itu sangat banyak masalah, yang tidak berhak malah dapat, yang berhak malah tidak dapat dan sebagainya, dan ternyata ada kasus korupsi juga di sana. Ini nanti akan kacau. Dan kalau itu sampai terjadi lagi, saya yakin kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan makin terpuruk dan sulit dipulihkan nantinya. Jadi vaksin ini ada dua ya, masalah besarnya itu. Jadi yang pertama cara mendapatkannya, jenisnya, ya, kemudian mungkin juga menyangkut harganya dan sebagainya itu. Kemudian yang nggak kalah pelik juga cara membagikannya, misalnya soal daerah mana dulu yang dapat ini, kemudian kelompok-kelompok masyarakatnya dulu siapa, nanti yang paling sensitif itu yang perkara usia itu yang menurut saya paling sensitif. Apakah misalnya gini, yang pelayan publik taruhlah pegawai negeri didulukan, ya, kemudian kan ada yang misalnya kayak dosen kan ada yang usianya 60 tahun lebih, profesor itu kan ada, berarti dia nggak dapat misalnya kayak gitu ya. Ya termasuk saya juga nggak dapat sudah. Oh nggak dapat. Ya ini hal itu terjadi karena keterbatasan. Kita ini kan pesannya baru 30 juta dosis atau berapa, padahal rakyat kita kalau kita mau 200, nggak usah 150 juta aja deh yang divaksinasi. Kalau 150 juta divaksinasi itu 2 kali, berarti kan harusnya kita pesannya 300 juta. Kita bandingkan dengan negara lain seperti Kanada yang sudah langsung pesan sejumlah 4 atau 5 kali lipat jumlah penduduknya. Jadi mereka sudah nggak pusing, semua orang divaksinasi lebih dari 1 kali pun mereka punya cukup nantinya. Nah, kita ini jumlah penduduknya 250 juta lebih, pesannya baru 30 juta. Nah, ini nanti bakal rebutan. 30 juta itu juga kalau disuntikkan sekali habis. 2 bulan, 3 bulan lagi berikutnya bagaimana? Ini menjadi tantangan tersendiri.
Ya. Ya, kalau itu prioritasnya misalnya berdasarkan apa ya, urgensi misalnya tenaga kesehatan didahulukan gitu ya. Mungkin itu orang bisa terima, tapi kalau itu tadi yang perkara usia itu kan apakah justru yang tidak lebih berbahaya itu yang usianya lanjut itu kalau tidak tolong lebih dulu gitu. Iya, kalau saya belajar dari pengalaman negara-negara lain, yang ini juga sangat mungkin terjadi di negara kita, melihat setiap hari sebetulnya kita ini kan defisit. Yang terpapar baru ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang sembuh. Yeah. Ya, setiap hari yang terpapar itu di atas 6.000, yang sembuh antara 3.000, 4.000. Jadi setiap hari kita ini defisit sekitar 2.000 sampai 3.000. Yeah. Ini akan terjadi di mana rumah sakit kita akan penuh. Yeah. Dan ini sudah pernah dialami oleh negara-negara lain. Di negara-negara yang sudah mengalami seperti itu, ketika rumah sakit sudah penuh, dokter-dokter itu harus memilih siapa yang akan saya tolong. Dan itu akan dilihat. Yang kemungkinannya masih bisa ditolong, yang kemungkinannya sembuh besar, itu akan ditolong. Tapi yang kira-kira sudah lemah, kemungkinannya ditolong kecil, ya sudah ditolak. Toh dimasukkan rumah sakit pun tidak akan tertolong dan akan meninggal, ya sudah ditolak. Saya kira ini juga kondisi serupa ini yang menjadi pertimbangan pemerintah. Yang muda-muda ini daya tahannya lebih tinggi, kemungkinannya tertolong lebih tinggi. Kalau yang tua-tua kena, ya sudah, toh suatu saat juga harus meninggal gitu kan. Ya, kalau yang tua-tua meninggal ya silakan gitu ya. Pak Alvin, sebagai apa ya, institusi lembaga ombudsman itu, ini apa kewenangan ombudsman terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak menguntungkan publik gitu? Ya, untuk ombudsman tugas kami ini kan mengawasi pelayanan publik dan kanalnya itu ada dua. Satu, yang kami ini pasif, di mana ketika ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat baru kami tindak lanjuti. Yang kedua ini adalah kami aktif. Jadi kami memantau perkembangan di masyarakat dan kami mengambil langkah-langkah inisiatif, melakukan penyelidikan, kajian dan memberikan saran-saran kepada pemerintah. Nah, untuk hal ini kami juga secara aktif memantau perkembangan dan memberikan saran-saran kepada pemerintah. Baik itu untuk vaksinasi, kemudian tadi syarat perjalanan dan sebagainya. Selain di media sosial, saya juga memberikan saran-saran langsung kepada para pembuat kebijakan tersebut. Demikian. Ya. Pak Alvin, tadi Pak Alvin kan juga sudah mulai melihat di dalam membuat aturan atau kebijakan itu sudah ada hal-hal yang perlu dibenahi ya, apalagi di dalam pelaksanaan, ketersediaan, pelayanan dan sebagainya. Nah, selain itu, apakah sudah ada keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai soal ini? Keluhan kalau vaksin kan belum ya, karena vaksinnya sendiri belum ada kan. Ya. Kalau untuk syarat perjalanan sudah mulai masuk sejak kemarin dan memang ini kan dinamika 2 hari terakhir ini luar biasa sehingga perkembangannya juga sangat cepat. Kami menggunakan jalur-jalur komunikasi non formal sebab kalau pakai yang formal terlalu bertele-tele, terlalu lama. Demikian. Ya. Terus kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman menghadapi keluhan-keluhan ini, terutama rapid test antigen ini? Kalau untuk rapid test antigen kami memobilisasi seluruh perwakilan, memantau apakah terjadi kelangkaan kebutuhan yang lebih besar daripada ketersediaan. Kemudian kalau kami kebetulan ada perwakilan di seluruh provinsi. Di mana ada masalah-masalah itu tentunya kami mendorong terutama Kementerian Kesehatan untuk segera turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian juga mendorong menteri-menteri terkait. Kalau memang persediaannya ini belum ada, kesiapan petugasnya juga belum ada, peraturan ini jangan dijalankan dulu. Karena ini akan mempersulit masyarakat dan semua upaya memulihkan ekonomi yang sudah ditempuh sejak bulan Juli, Agustus kemarin, ini buang ke laut nanti akhirnya. Akan runtuh lagi ekonomi ini. Ya. Tapi kan nggak mungkin ditarik kembali Pak Alvin, kan udah terlanjur kayak begini, kalau misalnya kemudian ditarik kembali, kan malah kacau di masyarakat. Apanya yang ditarik kembali? Nah, artinya kebijakan ini yang sudah diberlakukan. Kebijakan kan baru sebatas omongan.
Peraturannya kan belum keluar. Nah, nanti peraturannya keluar kan bisa berbeda dari apa yang diucapkan. Oh gitu ya. Jadi misalnya hari-hari ini belum pakai rapid test antigen, nggak apa-apa kalau gitu? Kalau kita mau ngotot di sana tunjukkan aturannya, saya yakin petugas juga tidak bisa mengeluarkan aturannya apa. Ya. Landasan peraturannya belum ada. Ya. Baik, Pak Alvin, mungkin masih ada hal yang perlu disampaikan ke publik menghadapi situasi seperti ini? Ya, saya kira untuk menghadapi COVID ini kita tetap harus waspada ya. Kita belum tahu sampai kapan wabah ini akan terus menghantui kita, mengancam kita, dan jangan terlalu optimis bahwa dengan adanya vaksin nanti semuanya akan berakhir, kehidupan kembali normal. Saya tidak yakin itu akan secepat itu. Jadi tetap selalu waspada, lindungi diri sendiri, lindungi orang-orang terdekat kita disiplin, pakai masker, selalu sering bersihkan tangan, jaga jarak, sering cek suhu tubuh, dan kalau ada gejala-gejala batuk, pilek, demam, itu segera periksa tes COVID. Ya, kebetulan anak dan cucu saya yang di Australia, anak saya batuk, pilek sehari saja, langsung dilarang masuk kerja oleh perusahaannya, diwajibkan tes COVID dulu. Setelah hasilnya keluar baru diperbolehkan lagi, kalau negatif baru diperbolehkan masuk kerja. Saya kira itu bagus di sini. Perlu diterapkan seperti itu kan salah satu strategi kita untuk memperlambat kalau bisa menghentikan sebaran tes COVID ini. Dan terakhir tentunya kita harus saling mengingatkan. Kadang-kadang kita disiplin, teman kita tidak disiplin, ya kita ingatkan. Jadi saya percaya bahwa dalam COVID ini kita tidak boleh berdamai dengan COVID. Dengan COVID ini kita terus berperang, tapi kita tetap harus hidup selama perang ini berlangsung. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Alvin Lee Ling Piao MSc, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan selamat bekerja untuk melindungi kepentingan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.